Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini. Saudara-saudaraku, sebagaimana ditegaskan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu diwajibkan kepada kita dengan tujuan agar kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku takwa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 tersebut telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, diwajibkan, asyam, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang memiliki sikap dan perilaku ketakwaan. Jadi itulah goal besar, tujuan besar dari diwajibkannya puasa kepada kita umat Islam, supaya umat Islam ini, kaum muslim ini memiliki perilaku ketakwaan. Perilaku ketakwaan sebagai goal dari puasa ini, kalau kita lihat dari salah satu surat ayat dalam Al-Quran yang rinciannya, yang rinci, yang outcome-nya itu bisa disimpulkan sebagai perilaku atau sikap keberagamaan atau keislaman yang sangat utuh, sangat holistik. Kalau itu perilaku, kalau itu sosok manusia, tentu tujuan puasa ini misalnya dilihat dari surat Al-Baqarah 177 sebagai manusia yang sempurna, manusia yang paripurna. Artinya surat Al-Baqarah 183 menegaskan kepada kita bahwa kita diwajibkan berpuasa agar menjadi manusia yang sempurna, manusia yang utuh, manusia yang paripurna, dan juga tentu dengan perilaku-perilaku yang penuh ketakwaan tadi. Dalam surat Al-Baqarah 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinal bir man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa firqom wa aqamas shalah. Yang ketiga, wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal bas ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi ketakwaan itu adalah satu, beriman, rinciannya, indikatornya, outcome-nya. Walakinal bir, takwaan adalah barang siapa beriman kepada Allah, yaum akhir, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. Kemudian yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailin wa firqab, dan memberikan harta yang dicintainya
kepada orang-orang yang tadi disebutkan, al-hubida bil kurba, kerabat dekat, wal masakin, orang-orang miskin, wa sabil, orang yang dalam perjalanan, wa firikob, dan orang yang terjerat hutang. Setelah wa atal mala ala hubbihi, kemudian yang ketiga wa aqama sholat, mendirikan sholat. Kemudian yang keempat wa ataz zakat, menunaikan zakat. Yang kelima wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, di orang-orang yang menepati janji. Kalau dia berjanji bisa dipercaya, menjalankan amanah. Kemudian yang keenam, yang terakhir di surat Al-Baqarah ini, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, yaitu sosok-sosok pribadi-pribadi yang bersabar, wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Jadi orang-orang yang selalu sabar dalam kesulitan, dalam kepedihan, dan dalam penderitaan. Itu, saudara-saudaraku, sosok indikator outcome dari diwajibkannya puasa kepada kita 6 poin tadi dalam surat Al-Baqarah 177. Dan ada juga kriteria atau indikator ketakwaan di surat Ali Imran 133 sampai 135. Nah, saudara-saudaraku, tentu 6 indikator itu merupakan keutuhan dalam sebuah sosok atau kepribadian seorang muslim yang diharapkan kita capai selama bulan Ramadan ini. Kalau dilihat dari teori psikologi agama, 6 indikator itu mensyaratkan merupakan indikator-indikator dari keberagaman yang utuh pula, keberagaman yang ideal, keberagaman yang paripurna. Dalam psikologi agama, saudaraku, ada sebuah teori tentang religious dimension dari Glock dan Stark, dan juga psikografi agama dari Jalaluddin Rahmat, peta keberagaman orang. Jika dari psikologi agama, teori ini kita pakai untuk analisis, melihat 6 indikator ketakwaan tadi memenuhi dimensi-dimensi keagamaan yang ideal dalam psikologi agama. Keberagaman ideal, keberagaman utuh dalam psikologi agama itu dicirikan dengan 5 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah, dimensi ideologis. Yang kedua, dimensi ritual. Yang ketiga, dimensi intelektual. Yang keempat, dimensi eksperiensial, pengalaman. Dan yang kelima adalah dimensi konsekuensial, dimensi moral. Bagaimana 5 dimensi ini, jika kita lihat ke 6 indikator ketakwaan terpenuhi semua dimensi ideal keberagaman ini. Dimensi intelektual dicirikan dengan beriman kepada hari akhir dan malaikat. Karena itu kita hanya mengetahuinya secara intelektual, secara keilmuan. Kemudian dimensi belief, dimensi ideologis, dimensi faith, belief, iman dipenuhi dengan kriteria pertama juga. Walakinal biro man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dimensi ketiga, yaitu dimensi ritual, dieksplisitkan dengan ciri ketiga dari ketakwaan, yaitu wa aqamas shalah. Kemudian dimensi eksperiensial, dimensi pengalaman, jadi beliefnya, intelektual, dan dimensi ritualnya terbawa dalam pengalamannya, yaitu ciri yang keenam, wasabirina fil ba'sa iwad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang bersabar dalam berbagai keadaan sulit. Kemudian dimensi yang kelima terakhir dari teori ini, teori keberagamaan atau psikografi agama, yaitu dimensi konsekuensial, dimensi moral. Dimensi moral ini
identik dengan ciri-ciri ketakwaan tadi, yaitu yang nomor 4, wa ataz zakah, itu dimensi moral, yaitu menunaikan zakat. Kemudian juga wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu memenuhi janji-janji jika berjanji. Saudaraku, tidak diragukan lagi tujuan, goal dari diwajibkannya puasa kepada kita dengan ciri-ciri ketakwaan di surat Al-Baqarah 177 ini merupakan capaian dari keseluruhan dimensi keberagamaan dalam teori psikologi agama, religious dimension, dan juga psikografi agama, peta keberagamaan seseorang, yaitu dimensi belief, keyakinan, dicirikan dengan beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wal malaikah, wal kitabi, wal nabiin. Dimensi intelektual dengan beriman kepada atau pada hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitab termasuk kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dimensi ritual, wa aqamas sholat. Yang keempat, dimensi experiential, yaitu dalam kehidupan sehari-hari harus nyata keimanannya kepada Allah, ngefek di kehidupan sehari-hari, dieksplisitkan di ciri yang ke-6 di surat Al-Baqarah 177, wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan terakhir, dimensi konsekuensial, dimensi moral, dicirikan dengan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, berjanji harus dipenuhi. Dan juga bisa saja ciri yang keempat dari surat Al-Baqarah 177 ini, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Saudaraku, mari kita catat baik-baik tujuan, goal diwajibkannya kepada kita kaum muslim berpuasa di bulan Ramadan ini dengan 6 indikator dari surat Al-Baqarah 177 ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan ibadah puasa pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendapatkan tujuan diwajibkannya puasa ini, sehingga kita akan terlahir menjadi pribadi-pribadi muslim yang utuh, yang memiliki 5 dimensi keagamaan dengan indikator 6 dari surat Al-Baqarah 177 ini. Semoga ada manfaatnya. Tausiah in office pada kesempatan ini, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudara-saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.